Hai, perkenalkan, nama saya Stephen Revo. Di sini saya akan menceritakan singkat pemikiran politik Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah pahlawan Indonesia. Dilahirkan di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902. Saat lahir, beliau diberi nama Muhammad Attar dan biasa dipanggil Atta. Ayahnya bernama Muhammad Jamil dan ibunya bernama Siti Saleha yang berasal dari kalangan pedagang. Di waktu kecil, Bung Hatta bersekolah dasar di Bukit Tinggi yang awalnya ditempuh secara privat. Setelah itu, beliau bersekolah di LS Padang. Kelas 5 sampai 7, Bung Hatta tempuh di Mulo sampai tahun 1917. Bung Hatta sangat aktif dalam melaksanakan tugasnya sebagai bendahara di suatu perkumpulan pemuda Sumatera di Padang yang bernama Jong Sumatraren Bon. Tetapi selain aktif pergerakan daerah, ia juga memberikan penderitaan rakyat akibat penjajahan. Beliau pernah menempuh ilmu di Handels Hogeschool dan Economics Hogeschool di Rotterdam, Belanda. Di sana, beliau memiliki begitu banyak teman. Di tahun 1926, Bung Hatta terpilih menjadi kedua Indonesia's Vereniging sampai tahun 1930. Bung Hatta sangat mementingkan kemerdekaan Indonesia dengan memperkenalkan perjuangan Indonesia di Eropa. Di tahun 1926, ia mewakili Indonesia untuk Kongres Demokrasi Internasional di Perancis. Saat itu, beliau berhasil meyakinkan Kongres untuk mempergunakan kata Indonesia dan bukan Hindia Belanda. Di Belgia, beliau menjelaskan keadaan rakyat Indonesia akibat Belanda. Dalam perjuangannya, Bung Hatta pernah mengalami pembuangan ke Digul dan Banda Neira. Setelah Perang Pasifik pecah, beliau dikembalikan ke Jawa. Pemerintah Hindia Belanda pun pecah dan Jepang pun akan berkuasa. Indonesia di bawah pemerintahan Jepang pun juga diperlakukan semena-mena. Bung Hatta membacakan suatu pidato tentang cita-cita kemerdekaan Indonesia di lapangan Ikada pada 8 Desember tahun 1942. Jepang mengangkat Bung Hatta dan 3 tokoh nasional lainnya untuk memimpin potret yang didirikan oleh Jepang. Beliau juga merupakan anggota BPUPKI dan wakil ketua PPKI yang keduanya dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bung Hatta bersama Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Pegangsaan Timur. Siti Rahmayati adalah istri Bung Hatta yang dinikahi pada tanggal 18 November 1945 dan memperoleh 3 orang anak. Konferensi Meja Bundar. Delegasi Indonesia diketuai oleh Bung Hatta dan diadakan di Den Haag pada tahun 1949. Beliau merupakan Perdana Menteri pada awalnya, tetapi sejak tahun 1950, beliau merupakan Wakil Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau juga sangat aktif memperhatikan pada koperasi, sehingga lambat laun koperasi pun tumbuh. Bung Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Nasional pada tanggal 15 Agustus 1972. Bung Hatta menerima Bintang Republik Indonesia kelas 1 di Istana Merdeka. Beliau meninggal pada hari Jumat 14 Maret 1980 karena sakit. Apa sih karya-karya Bung Hatta? Di sini saya akan memberitahu 10 karya Bung Hatta. 10 karya lengkap Bung Hatta terdiri dari 10 judul, yaitu buku pertama Kebangsaan dan Kerakyatan, buku yang kedua Kemerdekaan dan Demokrasi, buku ketiga Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial, buku yang keempat Keadilan Sosial dan Kemakmuran, buku yang kelima Sumber Daya Ekonomi dan Kebutuhan Pokok Masyarakat, buku yang keenam Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat, buku yang ketujuh Filsafat Ilmu dan Pengetahuan, buku yang kedelapan Agama, Pendidikan, dan Pemuda,
Buku yang ke-9, Renungan dan Kenangan. Buku yang ke-10, Surat-surat. Inilah 10 karya Bung Hatta. Setelah membahas karya-karya Bung Hatta, apa sih sumbangsi Bung Hatta dalam kemerdekaan Indonesia? Berikut adalah sumbangsi Bung Hatta terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, merumuskan teks proklamasi. Yang kedua, mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi. Yang ketiga, menjadi wakil presiden Indonesia. Yang keempat, memperjuangkan Indonesia dari konferensi meja bundar. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat kawan-kawan.